Halo guys, kali ini kita bakal jalan-jalan ke Desa Paku Alam atau yang sering disebutnya sih Desa Alam Roh. Ih, serem juga namanya ya. Oh ya, kali ini kita bakal ditemenin sama Bang Jo. Nah, ini tuh guys, adalah bantaran Sungai Martapura. Lokasinya sih di Sungai Lulut ya. Oh ya, kita mesti lewatin bantaran sungai tadi. Nih, kita naik jembatannya. Aduh, ada truk yang amblas nih. Untung ya kita bisa lewatin, hampir aja nggak bisa lewatin guys. Oh ya, setelah kurang lebih menempuh perjalanan sekitar 30 menit, kita bakal ketemu sama jembatan gantung. Serem juga sih pertama kali lewatinnya. Tuh, lihat sendiri dah. Oke guys, kita sudah sampai di Desa Paku Alam. Kali ini aku mau nge-vlog. Kita kulik-kulik tentang sejarah di Desa Paku Alam. Tapi ini aku berada di Monumen ALRI Divisi 4. Kalian mau tahu ceritanya? Langsung kita ke sana. Ayo guys. Halo guys, kita lagi berada di Museum ALRI Divisi 4. Tepatnya kita di Desa Paku Alam. Nah, sekarang aku sedang bersama Bapak siapa, Pak? Ridwan. Sama Pak Ridwan, yang dimana Pak Ridwan ini adalah pengelola dari museum ini. Dan kita hari ini bakal mengulik tentang sejarah Museum ALRI Divisi 4 ini. Dan bagaimana ceritanya, langsung aja kita tanya-tanya. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nih ulun dadakan nyoba ke sini Pak. Nah, di sini ulun hendak mencari tahu tentang informasi Museum ALRI Divisi 4 nih. Kenapa Pak awalnya jadi ada Museum ALRI Divisi 4 nih Pak? Iya. Nah, jadi menurut sejarah kan dibangunnya museum ini, museum ini dibangun untuk memperingati atau menghormati para pejuang-pejuang dahulu. Nah, pejuang dulu kan, kalau tempat ini, kawasan ini tempatnya berkumpulnya para pejuang dulu. Nah, itu Bang, yang markasnya di dalam sana. Nah, itu Alam Roh, markas Alam Roh. Oh, markasnya namanya Alam Roh. Alam Roh, Berarti yang namanya Alam Roh lawan sini beda lagi lah Pak? Sama. Oh, sama. Sama. Oh. Berarti ini kan tadi ulun membacanya Desa Paku Alam. Iya. Terus yang ada keterkaitannya dengan Alam Roh tuh kenapa Pak? Nah, iya kayak ini. Kalau Alam Roh itu kan bukan nama desa, bukan nama kampung, itu pergerakan, nama organisasi, nama markas. Nah, nama markas Alam Roh itu kan, jadi gerakan yang kada terlihat kan lah. Nah, kada terlihat lah oleh musuh itu nah. Oh, berarti di zaman dulu tuh, di zaman perperangan datu-datu kita bahaya, bila hanya ada orang kesini itu tidak terlihat kah? Kada terlihat. Oh, nah, itu yang masuk tidak terlihat tuh apakah tentara kita orang Banjar ini atau dari musuh yang kadang melihat orang kita? Kalau musuh, kalau dari penjajah dari Belanda kan kadang melihat perkampungan, bahwa di sini ada perkampungan. Nah, itu ada markas lah, ada markas. Makanya kalau setiap kali orang lewat penjajah atau spion-spion Belanda kan di sini, bilanya masuk ke sini langsung dibunuh dan tanpa ada jejak. Nah, mayatnya pun dibuang ke sungai. Nah, makanya itu dengan gerakan Alam Roh itu kan gerakan yang paling apa? Itu kan kalau nama sama itu kan Alam Roh itu alam barjah. Iya. Nah, itu. Oh, berarti dieksekusi langsung tanpa ada jejak. Ada jejak. Nah, makanya kan diberi nama gerakan Alam Roh. Gitu. Itu nama markas atau nama pergerakan. Oke. Terus berdirinya monumen museum ini apakah mulai dari sejak dulu atau memang baru aja dikelola oleh pemerintah Pak? Baru aja ini. Dulu kan ini hutan, jadi kan untuk menghormati atau mengenang para pejuang kan lalu dibangun pemerintah di sini. Soalnya kan ini kawasan para pejuang lah. Nah, tempat berkumpulnya para pejuang kan markasnya kalau di dalam sana. Oh, markasnya ada di dalam. Jadi kan di sini ya kayak peribahasa itu Telek Sandi, kalau ada musuh kan laporan ke sana. Oh iya. Itu. Ibaratnya sini tempat berkumpul. Tempat berkumpulnya para pejuang. Gitu. Kalau perkampungannya dulu di dalam sana. Oh, ada perkampungan. Ada perkampungan, ya itu markasnya. Dia di Alam Roh itu.
Apakah ada monumen dua di sana? Ada. Oh, ada. Cuman tugu sama bendera, tiang bendera itu aja. Oh, ada tiang ada aja, nah, ada itu aja. Kalau di sini kan apa ini museum ini kan untuk peristirahatan aja, cuman kan ada sejarahnya gitu. Nah, ini kawasannya yang bersejarah ini. Oh, kawasannya yang bersejarah. Iya. Istilahnya kalau museum ini hanyalah tempat fasilitas. Fasilitasnya ya. Fasilitas. Tapi memang dari sejak dulu juga Kak, Pak, fasilitasnya ini memang ada atau baru beberapa tahun belakangan ini? Berapa tahun ya? Kalau saya ingat tuh, tahun 1983 kalau nggak salah itu dibangun. Mungkin sekitar sudah 20 tahunan juga. Iya. Pian nih istilahnya sudah apa namanya mengelola ini mulai sejak adanya museum ini kah atau memang sudah ada pergantian, Pak? Pergantian. Dulu kan dari abahku, bapakku kan yang juru kunci lah, juru kunci di sini kan. Terus kalau beliau meninggal, baru menggantikan di sini. Jadi hanya ini aja Bapak ya tahun 2000 ini. Kan tahun 2000 tadi abahku meninggal langsung ulun menggantikan. Oh, berarti ini baru beberapa tahun. Baru. Kalau sampai setahun? Oh, kalau sampai setahun. Iya. Nah, terus dengan cerita itu apakah ada hari-hari tertentu yang dimana untuk perayaan di sini nih Pak? Misalkan ada hari proklamasi atau kayak yang bagaimana kayak gitu. Khusus dari Lanal Angkatan Laut lah. Nah, jadi Angkatan Laut itu jadi hari legenda lah. 17 Agustus kan ke sini atau sebelum tanggal 17 Agustus ada acara peringatan lah di sini. Oh, sering diadakan di sini, Pak? Iya. Terus di dalam kita museum ini apa aja Pak yang ada sejarahnya Pak di lokasi sini? Kalau sejarah ada di sini ini kan tidak. Kalau maksudnya kan dalam museum ini nih. Ini kan hanya tempat perkumpulan. Oh, tempat perkumpulan atau apa? Telek sandi kan hanya kan banyak kan spion-spion Belanda juga. Nah, yang datang kan di mana tahu Belanda kalau ada spionnya juga yang pengkhianat lah. Orang kita juga pengkhianat gitu nah. Oh, memang dulu tuh memang ada cerita orang asli Banua kita pun ada yang hianat. Banyak yang dibunuh di sini. Dibuang di Sungai Martapura ini. Pokoknya mayatnya dibuang, cuma di sana tuh ada kuburan massal juga. Ada kuburan massal. Ada di sana tempat. Pokoknya tempat eksekusi lah. Pokoknya para penjajah sama spion-spionnya. Kalau ada yang masuk langsung dibunuh. Makanya kan langsung dikirim ke alam barjah gitu. Iya. Oh, itu artinya kenapa kampung ini dinamakan Alam Roh, Pak? Iya. Langsung. Iya, langsung. Iya. Jadi itu menghilangkan tanpa ada jejak gitu nah. Makanya itu kan Belanda pun kada bisa mencari tempat markas Alam Roh ini kalau dapat mencari. Terus apakah di sini juga ada seorang ulama yang memang memimpin ataupun sebagai tokoh? Kalau ulama ada cuman saya tahu lah namanya lah. Cuman dari ulama ada juga di sini gitu. Berarti tidak hanya bagian angkatan laut aja, iya, ada orang kampung, banyak orang kampung yang terlibat ini Pak, para veterannya. Oh, para itu Pak. Itu para pejuang dulu itu semua tuh. Nah, seberatan yang ada di situ tuh berapa ya? 2 lagi yang hidup tuh sisa. Ada 2 yang lagi. Ada lagi yang hidup, cuman ya tua lah sudah kan. Mendengar bisa lagi juga. Pas lewat di sebelum Jembatan Gantung kok ada lihat apa namanya di depan rumah veteran gitu. Nah itu mungkin Bapak tuh Bapak Ibrahim itu. Yang ini Pak. Nah, cuman kan kalau ngomong ya waktu Bapak itu tapi kalau mendengar lagi sini itu. Kan lebih 100 berapa itu maksudnya. Dia termasuk pejuang para pejuang. Ya kan macam-macam perannya. Ada yang pembawa kabar berita kan. Itu macam-macam, ada yang tempat untuk menyeberangkan para pejuang. Kan di sini sungai. Jadi pakai rakit nyebrang gitu nah. Iya. Berarti yang saat ini yang masih hidup cuma beliau? Beliau itu sama bapak siapa itu ya? Bapak Abdul apa itu nah. 2 kalau nggak salah itu. Yang masih hidup itu cuman ya sakit-sakitan lah. Orang sini juga Pak? Asli orang sini. Perbedaan dengan nama Desa Paku Alam dan namanya Kampung Alam Roh, apakah ada perbedaan atau memang itu satu kesatuan Pak? Itu satu kesatuan sebenarnya. Bukan ada bedanya kan, desanya itu memang Desa Paku Alam. Jangan kalau Alam Roh itu kan nama markas dulu. Markas dulu untuk Kalimantan Selatan. Jadi kan terlibat sampai ke Banjarmasin, Sungai Lulut. Itu kan Sungai Martapura. Nah, Martapura pokoknya itu. Jadi kan ada anunya. Soalnya kan yang apa namanya yang lebih terkenal Alam Roh. Alam Roh. Makanya itu kan itu paling kan pasti orang penasaran itu Alam Roh, alam apa itu. Nah, cuman banyak orang nggak tahu tuh pasti dikira orang kampungnya namanya, coba bukan itu. Oh, bukan kampung. Bukan kampung. Adalah itu nama markasnya. Nama markas, nama pergerakan.
Kalau dari Paku Alam sendiri itu memang dari dulu kah Pak? Atau ada sejarahnya kenapa jadi Paku Alam? Ah, dulu setahu aku lah kalau desa Paku Alam ini cuman satu desa, Lok Baintan. Lok Baintan itu kan yang di seberang. Cuman kan pemekaran, jadi satu Lok Baintan ini dipecah jadi 3 desa. Lok Baintan luar, Lok Baintan dalam. Nah, sama Paku Alam 3. Dulu kan satu Lok Baintan aja Pak, itu aja yang tahu. Sekarang sudah terpecah malah. Iya, pemekaran kan. Terlalu banyak penduduk kan mungkin kada kawa dipimpin satu kepala desa. Kalau kita boleh tahu juga nih Pak, untuk peninggalan benda-benda maupun sejarah dulu masih ada nggak Pak? Ada, Tersimpan di sini? ada sedikit lah. Nah itu yang pertama yang itu, nah itu lah. Apa itu Pak? Atau baju apa itu berajah kan itu? Oh, baju berajah Nah, orang baju kita lah. berajah. Oke. Ada peluru nggak Pak? Ada tuh peluru, cuman yang kalau sudah ada aktif itu yang dapat yang di dalam sana itu nah. Itu kan tempat markas di situ. Jadi kan sekarang tuh apa tanah perkebunan orang kampung. Nah jadi kan ada yang dapat di situ kan dikasih di sini. Dan tempat ini apakah sekarang sudah dikelola oleh dinas tempat ataupun pada masyarakat kampung sendiri Pak? Kalau dikelola itu mungkin dari dinas, dari dinas Kabupaten Banjar. Iya, cuman yang itu kan provinsi juga sama Angkatan Laut itu yang berperan di sini itu nah. Apakah benar Pak di sini nih peletakan bendera pertama di Banjarmasin ataupun di Kalimantan Selatan? Iya, benar. Itu lokasinya di mana Pak? Itu di dalam sana. Iya, yang tempat markas itu. Nah, dulu kan itu ada tiang bendera di sana. Nah, dulu kan terbuat dari ulin. Nah, mungkin sekarang diganti lah sama besi. Cuman yang lebih bahanunya itu kan tiang ulin itu dibentuk bintang 5 dari tanah liat. Sampai beberapa tahun masih ada bintang 5 dari tanah liat itu nggak hancur-hancur. Bintang 5 itu gimana caranya? Makanya itu. Nah, itu kan nah dibuat dari kan misalnya kan tiang bendera. Nah, di bawah itu kan dibentuk bintang. Nah, dari tanah liat, cuman tanah liatnya masih bagus. Makanya itu dikelola. Dari lalu kan diberi pagar itu. Nah, para pejuang di sini yang paling terkenal itu siapa Pak? kalau itu pimpinannya Hasan Basri. Haji Hasan Basri. Hasan Basri. Ya, beliau itu yang paling sakti itu. Oh, paling sakti. Iya. Di selain Haji Hasan Basri, apakah para rekan-rekan beliau ada juga Pak, misalkan dari pangeran atau bagaimana? Nah, kalau itu belum kurang tahu Bang lah. Cuman banyak itu macam ada yang namanya daeng apa itu nah. Daeng itu kan mungkin dari mana itu? Dari Bugis lah. Iya, Bugis. Nah, ada juga di sini. Cuman belum banyak dapal lah itulah. Iya. Nah. Tapi yang memang memimpin di sini Hasan Basri, iya. Cuman yang baju beraja itu pakaian almarhum Kaiko kan. Nah, itu waktu sini berjuang itu kan itu. Makanya itu yang hujan ke bener itu. Padahal Anda aku pakai matiku lah sakaya ya kan ada makanya itu kan bukti bahwa aku kena sembarangan julung kuncir aja kecuali berangkatan laut kedua ini itu makanya jarak pimpinan komandan tuh hati-hati kalau diambil preman kan jarak ya disalahgunakan. Iya itu kan fungsi ini itu baju-baju beraja itu sama basah segala macam. Berarti memang barang yang ada di sini tuh itu aja gitu Pak? Itu aja yang dapat sedikit gitu nah. Kalau memang kayak ada bambu runcing dan lain sebagainya. Bambu runcing itu yang dari dulu kededa Bang. Kededa. Tapi memang orang dulu itu berperangnya dengan senjata asli orang Kalimantan kah atau? Asli orang Kalimantan, parang, bambu runcing ya kan, tombak. Iya, tombak. Tapi memang untuk peninggalan benda-bendanya yang tersisa hanya ini. Iya, itu aja. Kada ada lagi yang lain. Untuk kegiatan maupun museum ini dibuka itu dari hari apa aja Pak? Sampai jam berapa? Kalau dibuka itu tiap hari. Tiap hari? Sumpah sampai jam 6 kan ditutup gitu. Tiap hari Pak? Tiap hari. Kada libur. Ya. Untuk masalah sejarahnya tadi memang ini adalah tempat tentara. Jadi tempat tentara. Yang pada dasarnya itu mengkelabui para buan Belanda misalnya masuk sini Pak untuk sejarahnya itu. Iya. Tapi kalau kita untuk berbicara mistisnya sini banyak apa? Menurut sejarah itu banyak. Menurut yang sudah banyak mistisnya sini. Tapi hal yang pernah alami saat menjaga di sini nih, apakah ada hal yang mistis? Kalau alhamdulillah kalau aku kan udah pernah. Cuman kalau yang lain mungkin ada lihat apa. Kalau aku dasar ada pernah melihat apa-apa gitu nah. Cuman kadang-kadang kan kayak ini. Ya kan malam ini kan lampu ini cahaya apa itu? Tenaga surya. Iya. Nah, tenaga surya itu kan biasanya kalau kita awak ada beberapa tiang tuh kan menyala, tambah nyarak. Nah, kadang-kadang kan aku perhatikan dari jembatan itu nah.
Kalau malam tuh kan sepi, nggak ada orang itu. Iya. Nah, jadi bilangnya kadang-kadang lampu sana menyala, mungkin ada orangnya di bawah, cuma nggak ada kelihatan. Betul. Ah. Oh gitu. Tapi itu tidak terlalu sering juga mungkin. Ada terlalu sering. Mungkin itu hal, katanya kan dulu apa namanya, pernah cari tahu di internet juga Pak. Ya. Katanya kalau di daerah sini ada suara cewek yang teriak. Ada, ada. Kalau almarhum bapakku mungkin melihat melihat itu. Anehnya kata beliau itu kan ada perempuan di sini, ada cewek kan. Cuman kalau aku ada pernah apa-apa. Tapi kalau ulun nih anak tahu, Ya. apakah dari Kuitan P ini ada keturunan dari bagian pejuang dulu juga? Iya. Jadi dipercayakan. Iya, itu kakek ulun tuh yang di atas tuh. Oh. Dan beliau veteran juga di sini, pejuang di sini gitu. Pejuang di sini. Dan memang tanah ini mulai dari dulu kan Jarpen tadi itu hutan. Iya. Jadi memang dikelola kah atau memang ada yang diwakafkan? Ada diwakafkan. Oh, diwakafkan. Ada orang yang mewakafkan tanah ini. Ya, makanya itu makam beliau di situ. Oh, Ada yang punya tanah ini. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. sama-sama. Dan kami sangat berterima kasih. Semoga teman-teman sekalian bisa menyimak dan informasi ini sangat bermanfaat, bahwasanya yang namanya Alam Roh itu adalah nama markas dari Desa Paku Alam, yang dimana itu tempat perjuangan para tentara-tentara yang dulu untuk memperjuangkan Banua atau masyarakat Kalimantan Selatan. Oh guys, ini adalah peluru peninggalan para pejuang dulu, dan ini juga ada peci dan senjata dari apa ini? Dari kayu ya, dari kayu. Dan juga kita jalan lagi, bro. Nah, ini kalau istilah orang sini ini adalah baju brajah, yang dimana baju ini sebagai tameng yang memang dipakai orang dulu. Nah, dan juga di sini ada peninggalan senjata-senjata orang dulu. Ini ada mandau, ada juga di sini ada ini tombak, dan mungkinnya apa ya? Kita kurang tahu juga, mungkin tombak juga mungkin ya. Ini ada juga berarti yang bergambarkan tuh ada. Nah, itu. Nah, ini adalah seluruh ruangan ini adalah tempat museum, yang dimana tempat peninggalan-peninggalan sejarah yang dulu untuk untuk disimpan di sini. Nah, next kita lanjut keluar dan kita untuk bisa melihat di luar itu ada apa-apa aja. Oke guys, kita lanjut lagi. Kita coba melihat monumen, yang katanya ada monumen di mana bendera merah putih itu didirikan pertama di Kalimantan Selatan. Dan tadinya kalian sudah melihat kan di dalam museum ini apa-apa aja yang ada sisa peninggalan oleh zaman-zaman dulu. Tapi sebelum kita ke sana, kita coba keliling tempat ini dulu. Katanya di sini ada makam orang yang mewakafkan tanah ini yang tadi dikatakan oleh bapak tersebut. Nah, dan di depan aku ini adalah monumen Alri Divisi 4 yang ada di depan kita ini. Nah, ini adalah monumennya, dan ini sudah diperbaharui guys. Dan ini sudah diperbaharui, dan ini mungkin baru beberapa tahun aja ya diperbaharui oleh pemerintah setempat. Jadi buat kalian kalau memang bertanya kok ini monumennya kok baru, ya memang baru karena dulu kan terbuatnya dari kayu dan lain sebagainya, lalu dikelola kembali biar bisa menjadi monumen yang lebih kokoh kembali. Ini bisa dilihat, ini adalah teks proklamasi kemerdekaan. Nah, kita udah di depan makam yang dimana beliau ini yang menyumbangkan tanah untuk dibangunnya monumen tersebut. Nama beliau ada di sini guys. Coba kita masuk ke sini ya. Oh, nggak bisa kita lewat karena full dengan kuburan. Tapi bukannya takut sih, bukan. Karena kita kurang apa ya? Kurang sopan aja kalau yang kita untuk melangkahin. Mungkin bisa lihat dari sini kamera. Hei kamera. Nah, itu nama beliau yang di sebelah kiri guys. Yang di sebelah kiri nama beliau adalah Bugal. Nah, itu beliau termasuk para veteran. Dan lokasinya yang seperti kalian lihat, dan di depan kita ada bendera merah putih.
Hiduplah Indonesia Raya Merdeka. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke monumen yang dimana monumen ini adalah peletakan bendera pertama yang ada di Kalimantan Selatan. Kalian penasaran? Yuk ikutin terus kita. Oh ya guys, itu ada orang bejukung ataupun kapal. Oke, kita lanjut. Mungkin dari sini kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 1 kilometeran lah. Kita naik motor guys. Harinya udah mau hujan nih. Harinya udah mau hujan, jadi kita harus cepet-cepet biar momennya kita nggak ketinggalan. Oke bro, berangkat. Setelah berbincang panjang lebar sama Pak Ridwan tadi, terus nge-review halaman di museumnya, kita bakal lanjutin perjalanan ke tempat pengibaran bendera pertama di Kalimantan Selatan. Nih, kita mesti lewatin jalan yang kayak begini, perkampungan juga. Ih, masih ada jamban guys. Kalian tahu nggak jamban itu apa? Jamban adalah toilet khas orang sini guys. Akhirnya kita sudah sampai guys. Ternyata perjalanannya bukan 1 kilometer, ternyata kurang lebih 3,5 kilometer. Dan di samping aku udah ada tugu peringatan perjuangan penegakan kemerdekaan Republik Indonesia pertama guys. Tugu ini sudah direnovasi oleh masyarakat setempat. Jadi tugu ini sudah kokoh berdiri, mungkin sedikit kebersihannya aja kali ya. Tapi ini sudah bagus. Dan bendera pertama kali didirikan ada di samping sini kita. Nah, ini adalah bendera yang pertama kali didirikan. Tapi by the way, tiang bendera ini sudah diganti loh. Dulu tiang bendera ini adalah tiang ulin karena memakan 1 tahun sampai puluhan tahun dan sampai 70 tahun lewat. Mungkin kayu tersebut sudah mulai rapuh lalu diganti oleh masyarakat dengan kayu ulin juga. Dan bukan besi. Ini juga diganti dengan besi ya. Bisa kalian lihat, dan ini masih direnovasi oleh masyarakat setempat. Di sini tempat yang dimana lokasinya berdirinya bendera pertama warga Kalimantan Selatan pertama kali di tahun 1949. Di tahun 1949, tepatnya di 17 Agustus 1949. Jadi kita itu merdekanya Indonesia setelah merdekanya Indonesia 4 tahun baru Kalimantan Selatan merdeka. Bisa kalian lihat. Ini lokasinya hutan. Kita di hutan. Oke guys, nah itu tadi adalah video dan aku terima kasih banget buat kalian yang telah mengikuti perjalanan pada hari ini. Next videonya mungkin nanti boleh kalian komen, kalian mau kita kemana, dan juga jangan lupa share, like, and subscribe ya. Dan aku ucapkan terima kasih banyak. Bye bye. Udah sana, yuk. Push.